Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viral Azara dengan NIM 1882525 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Non-Reguler Plus Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dengan dosen pengampu Pak Burhanuddin MPD. Let's check it out. Faktor yang mempengaruhi perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Dalam kenyataannya, perkembangan seseorang itu tidak terjadi begitu saja. Sebagai contoh, dalam hal berbicara, pada mulanya seorang bayi baru bisa mengoceh. Lama-kelamaan bisa menyebutkan beberapa kata yang selanjutnya dapat berbicara lancar. Di sini anak berkembang bicaranya tidak begitu saja. Pasti ada hal-hal yang mendorong dan mempengaruhinya. Faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan moral dan spiritual individu mencakup aspek psikologis, sosial, budaya, dan fisik kebendaan, baik yang terdapat dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Berbagai aspek perkembangan pada peserta didik dipengaruhi oleh interaksi atau gabungan dari pengaruh internal dan faktor eksternal. Begitu pula dengan perkembangan moral dan spiritual dari peserta didik, meskipun kedua aspek perkembangan tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal yang hampir sama, tetapi kadar dan bentuk pengaruhnya itu berbeda. Peserta didik akan mulai melihat dan memasukkan nilai-nilai yang ada di lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat, termasuk dari gurunya. Figur guru sangat penting bagi peserta didik untuk hadir sebagai teladan. Semua aspek di atas memiliki peran yang penting dalam perkembangan moral dan spiritual peserta didik, yang kadarnya atau besarnya pengaruh yang beruntung pada usia atau kebiasaan dari peserta didik Baharudin 2019 secara keseluruhan dalam usaha membentuk tingkah laku sebagai pencerminan nilai-nilai tertentu. 1. Lingkungan keluarga. Keluarga sebagai lingkungan pertama yang mempengaruhi perkembangan moral seseorang. Biasanya tingkah laku seorang berasal dari bawaan ajaran orang tuanya. Orang-orang yang tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan orang tuanya di masa kecil, kemungkinan besar mereka tidak mampu mengembangkan superegonya sehingga mereka bisa menjadi orang yang sering melakukan pelanggaran norma. 2. Lingkungan sekolah. Di sekolah, anak-anak mempelajari nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat sehingga mereka juga dapat menentukan mana tindakan yang baik dan boleh dilakukan. Tentunya dengan bimbingan guru, anak-anak cenderung menjadikan guru sebagai model dalam bertingkah laku. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki moral yang baik. Lingkungan pergaulan dalam pengembangan kepribadian. Faktor lingkungan pergaulan juga turut mempengaruhi moral seseorang. Pada masa remaja biasanya seseorang selalu ingin mencoba suatu hal yang baru dan selalu ada rasa tidak enak bila menolak ajakan teman. Bahkan terkadang seorang teman bisa dijadikan panutan bagi. Selanjutnya, lingkungan masyarakat. Masyarakat sendiri juga memiliki pengaruh yang penting terhadap pembentukan moral. Tingkah laku yang terkendali disebabkan oleh adanya kontrol dari masyarakat itu sendiri yang mempunyai sanksi-sanksi tersendiri untuk pelanggarannya. 5. Ada faktor genetis. Faktor genetis atau pengaruh sifat-sifat bawaan atau hereditas yang ada pada diri sendiri peserta didik. Hereditas diartikan sebagai totalitas karakteristik individu dan diwariskan orang tua kepada anak, atau segala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa konsepensi pertumbuhan ovum oleh sperma sebagai pewarisan dari pihak orang tua melalui gen-gen. Pentingnya faktor keturunan dinyatakan Rasulullah dalam sebuah hadis, "Lihatlah kepada siapa Anda letakkan nutfah Anda karena sesungguhnya asak itu menurun kepada anaknya." 6. Tingkat penalaran. Makin tinggi tingkat penalaran seseorang menuntut tahap-tahap perkembangan Piaget, makin tinggi pada tingkat moral seseorang. Tingkat penalaran di mana perkembangan moral yang sifatnya penalaran menurut Kohlberg dipengaruhi oleh perkembangan nalar sebagaimana dikemukakan oleh Piaget. Makin tinggi tingkat penalaran seseorang menurut terhadap tahap-tahap perkembangan Piaget, makin tinggi pula tingkat moral seseorang.
7. Teknologi, pengaruh dan kecanggihan teknologi juga memiliki pengaruh kuat terhadap terwujudnya suatu moral dan spiritual. Di era sekarang, peserta didik sebagai generasi milenial menggunakan teknologi untuk belajar maupun hiburan. Contoh, internet memiliki fasilitas yang dapat diakses langsung. Nilai positifnya, ketika peserta didik mencari bahan pelajaran yang mereka butuhkan, mereka dapat mengaksesnya lewat internet. Namun internet juga terdapat nilai negatif seperti sedianya situs porno yang dapat merusak moral, apalagi peserta didik yang berada pada masa remaja. Mereka memiliki rasa keingintahuan yang besar dan sangat rentan terhadap informasi seperti itu. Baik, penjelasan singkat dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan dan semoga dapat dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. See you.